Bismillahirrahmanirrahim 786. Ternyata saya cross check juga. Saya sowan ke ulama khos yang beberapa tempat. Ulama khos itu kadang saya kenal bahasa Jawa. Saya sowan. Senjata yang paling katakanlah untuk rezeki seperti itu apa? Sama, ternyata sanadnya sama. Bismillahirrahmanirrahim baca 786. Yang terakhir adalah takwa. Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih solusi. Kesulitan apapun Allah akan kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki tanpa diduga-duga datangnya. Ini berarti Allah sangat mengutamakan rezeki bagi orang yang takwa. Orang yang takwa ya bagaimana? Wis pokoke nglakoni perintah Gusti Allah, ngedoi larangan Gusti Allah, wae salat. Apalagi jogo salat jamaah 5 waktu. Jadi takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah. Lah utama-utamane perintah Allah itu berapa? Salat jamaah. Kemarin sempat kita bahas ya, man hafadhu ala shalawatil khams falahu khamsatu asya. Siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, berarti dengan cara berjamaah dan tepat waktu, Allah akan kasih 5 kemuliaan. Apa itu? La yusibuhum faqrun fid dunya wal akhirah. Allah tidak akan menimpakan kefakiran, kemelaratan bagi orang yang ahli jamaah di dunia maupun di akhirat. Coba, apa yang kita cari lagi yang bisa melebihi jamaah itu? Yang kedua apa itu? Allah kasih apa? Catatan amalnya dengan menerima pakai tangan kanan. Kemudian Allah kasih keselamatan di alam kubur, dari sisa kubur. Ya rafa'allahu anhu min adzabil qabri. Kemudian Allah memasukkan surga tanpa hisab itu. Subhanallah. Jadi ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ahli sholat berjamaah. Dari ini Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah itu kepingin baik mulai dari sholat, kepingin berkembang mulai dari sholat, pingin taubat mulai dari sholat. Jadi takwa tidak hanya rezekinya, tapi memberi solusi semua kesulitan. Ini gitu, Masya Allah, luar biasa. Ini pintu rezeki yang nomor 8. Mbutah pokoknya kelolaan panjenengan urusan rezeki, mboten usah bingung. Oh kita itu loh besok injing lo karo cek dawa umur mati karo. Makanya baru usah bingung masalah rezeki. Allah sudah cukupkan rezeki untuk kita, terutama kepada manusia. Yang terakhir saya tutup dengan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. Niki nabi yang suka sholat di pinggir laut. Senangannya sholat di pinggir laut itu Nabi Sulaiman. Nah ketika sholat di pinggir laut, ada pandangan yang mengganggu beliau. Ketika sholat itu roh semut melaku ambek nyopot godhong. Kemudian semut niku melaku nang pinggir laut bengok-bengok. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman setelah selesai sholat penasaran, didengke. Apa bahasa saya didengke? Pokoknya dilihat, diintip. Ternyata semut ini teriak-teriak seperti memanggil seseorang. Begitu tidak lama kemudian muncul kodok dari dasar laut.
Lah kodok niku mana? Semut niku masuk ke dalam mulutnya kata sambil gigit daun tadi itu. Akhirnya kata masuk ke dalam laut. Nabi Sulaiman penasaran. Akhirnya ditunggu di pinggir laut. Tak lama kemudian muncul kodok mengeluarkan semut dari mulutnya. Semut dihadang sama Nabi Sulaiman. Semut, sampai tadi lo lah kok nyeluk kodok mlebu cangkem terus masuk ke laut, sekarang keluar lagi, terus mana daun yang di mulut sampean? Apa kata semut? Maaf Nabi Sulaiman, saya ini hanya diperintah oleh Allah. Setiap hari pagi dan sore, inilah pekerjaan saya. Masuk ke dalam laut, karena saya ini semut yang anti air, mati kalau kena air. Maka Allah memerintahkan malaikat menjelma menjadi kata yang tiap hari 2 kali mengantar saya pagi dan sore, mengantarkan rezeki secuil daun untuk makannya ulat di dasar laut. Ulat kecil jenenge uget-uget. Ternyata uget-uget niki hidupnya itu di batu di dasar laut. Nah, ketika ulat kecil atau kita sebut dengan uget-uget itu setiap habis menerima rezeki yang berupa makanannya daun itu mesti sujud syukur dan berdoa, ya Allah, maha besar Engkau, aku makhlukmu yang kecil, yang hina, yang tidak berharga ini, ternyata Engkau sudah cukupkan rezekiku meskipun jalannya lewat makhluk yang bukan hidup di dasar laut, yaitu semut. Maka aku bersyukur kepadamu. Dan saya heran melihat manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Kenapa kok bingung masalah rezeki, sedangkan aku saja di dasar laut dicukupi oleh Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah, kita bisa mengambil hikmahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah, para pemirsa, netizen dimanapun Anda semuanya berada, 8 pintu sampainya rezeki sudah disampaikan dan sudah dibahas. Jadi yang pertama tentunya adalah jatah, yang kedua adalah usaha, yang ketiga adalah syukur, yang keempat adalah sedekah, yang kelima tadi adalah istighfar, yang keenam adalah nikah, yang ketujuh adalah anak. Sekaligus anak ini menjawab pertanyaan dari saudara kita, netizen dari Takmir Masjid Thoriul Jannah Tari, itu yang bertanya dan sudah dibahas, tidak perlu dibahas lagi. Dan yang terakhir tentunya adalah pintu rezeki adalah dengan takwa. Alhamdulillah, barangkali masih ada kesempatan. Di kesempatan yang baik ini barangkali ada yang perlu ditambahkan, di-sharingkan, atau mungkin bahkan ada yang ditanyakan. Monggo 2 tanggapan atau 2 pertanyaan. Barangkali ada, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit menanggapi atau sharing saja tentang itu rezeki yang kelima tadi. Masalah itu rezeki istighfar. Istighfar. Kalau dari makna kalimat istighfar itu adalah minta ampun kalimatnya. Kalau kita melihat sesuatu kehidupan kita ada maksiat atau sesuatu yang katakanlah indah, apalagi dipikir long story. Ini Ustadz Fauzi tiap hari melihat itu. Apalagi hari Sabtu, hari Minggu, astagfirullah, tiap hari itu astagfirullah. Di sisi yang lain, istighfar itu bermakna taubat. Artinya tidak melakukan itu lagi. Ketika melihat sesuatu, alhamdulillah itu rezeki. Wah, itu melihat di pinggir long story, alhamdulillah. Astagfirullah, nggak sengaja. Di mana gitu masalah. Tapi mana taubat berarti tidak ada melihat lagi. Nah itu yang sulit.
Dan perlu pembiasaan. Curhat. Dari mata, telinga, dari mulut itu yang sulit itu kan pintu masuknya untuk di hati itu, hijab kita di hati. Nah, masalahnya kita tiap hari itu istighfar melalui sholat, habis sholat kita setiap istighfar. Berapa kali kita hitung istighfar tiap hari? 25 kali sholat kita tiap hari. Nah, yang paling mustajabah atau yang paling mengena istilahnya istighfar yang di waktu-waktu apa atau yang paling baik ya, supaya pintu rezeki ini benar-benar terwujud, buka biak ya, kata usaha tapi oleh oh ya ceritakan mana Pak, saya carikan kerja murid saya itu. Apa kerja bagaimana? Kerja itu Senin sampai Sabtu libur, Minggu gajian Pak. Minggu kerja. Senin sampai Sabtu libur Pak, Minggu gajian. Oh. Iya. Nanti katanya gaya plus itu. Tapi kan ada rezeki, lucu itu. Artinya gimana? Jadi rumusan atau katakanlah istighfar yang betul-betul nanti bisa membuka pintu rezeki kita itu. Ya, padahal kita sudah lakukan tiap hari itu. Apa kurang banyak atau kurang khusyuk? Ya itu tadi, atau dilakukan lagi maksiat-maksiat lain karena nggak ada unsur taubatnya. Kan itu mungkin sedikit perlu didiskusikan nanti bagaimana istighfar yang betul-betul nanti bisa membuka pintu rezeki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ketika berbicara tentang rezeki ini menjadi hal yang menarik karena seseorang itu tidak akan lepas dari bagaimana caranya dia mendapatkan rezeki. Bahkan ada ungkapan rezeki itu mengejar kita sebagaimana maut mengejar kita. Artinya rezeki seseorang tidak akan habis sebelum dia meninggal. Itu kan menjadi patokan bagi kita, jangan gak usah gopoh tentang rezeki. Yang menjadi masalah ini kan yang namanya manusia senangannya itu akselerasi, percepatan. Nah ini yang menjadi masalah. Ya apa caranya rezeki menjadi cepat? Ya percepatan. Ada yang terjadi dari masyarakat kita, ada istilah pesugihan gitu. Pesugihan ada yang terbagi menjadi pesugihan putih, istilahnya ada pesugihan hitam. Yang kategorikan pesugihan putih mungkin dengan amalan-amalan dan sebagainya. Yang pesugihan hitam mungkin dengan cara yang di sebelah kita lah, artinya jauh dari nuansa keagamaan. Tentang pesugihan putih ini yang ingin perjelas. Dulu saya sering juga mendapatkan amalan seperti halnya yang dibacakan Ustaz tadi, pemayatakillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pemayatakal Allah fa huwa hasbuh. Itu yang namanya ayat 1000 dinar nih istilahnya itu. Bahkan ada satu amalan tentang itu. Ketika konsep-konsep seperti inilah amalan yang sifatnya ini mempercepat rezeki, akselerasi rezeki. Yang ingin saya tanyakan, banyak sih sementara ini banyak kita terjebak seneng golai amalan tetapi secara fisik aktualisasi untuk mendapatkan rezeki itu jarang, kejebak terus pokok aku di amalan ngomong ini penting untuk yakin rezeki tambah tapi usaha secara lahiriahnya yang kurang. Ya. Apakah ini menjadi istilahnya bukan sesuatu yang keliru apa enggak? Karena yakin apa yang kita lakukan hanya karena untuk mendapatkan rezeki, bukan persoalan lillahi ta'ala pada proses peribadahan. Terima kasih. Alhamdulillah, pertanyaan yang baik dan berkualitas. Mudah-mudahan Allah
menyertai hidayah dan maunahnya, khususnya saya untuk memberikan solusi. Yang pertama adalah sederhananya istighfar yang bagaimana yang bisa menjadi pintu rezeki lain. Masalah istighfar itu ibaratnya atau kita sebut dengan amaliyah atau wirid ya, wirid atau bacaan. Sebetulnya pertanyaannya ini mirip, cuma beda istilah. Jadi kalau kita ingin rezeki kita lebih lancar lewat istighfar, lewat amalan, itu memang ada ilmunya tersendiri. Ini rahasia ya, rahasianya Al-Quran. Jadi namun sebelumnya saya ingin menyampaikan gambaran dulu tentang bagaimana itu fungsinya wirid, fungsinya amal. Saya contohkan saja. Sesungguhnya rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Cuma ada yang diberikan, ada yang dijemput. Ada yang dijemput. Yang kita bahas ini rezeki yang dijemput, atau dicari, atau didatangi. Nah, saya contohkan pohon mangga, buah mangga. Sudah ada di atas pohon. Kalau ingin kita ngambilnya, tinggal kita, usaha kita bagaimana. Kalau kita ingin ngambilnya lewat manjat, yo bisa, tapi yo rodok soro. Ini istilahnya kerja dulu, naik pohon mangga, kemudian baru ngambil. Wis soro ngambil gak bisa banyak, paling 2 atau 3. Belum dicopoti kerangka, copoti semut, suworo. Ini kalau istilahnya jemput rezeki yang pakai kerja, pasti dapat. Yo bisa banyak, bisa sedikit. Tapi kalau kita ingin lebih ringan lagi, pakai gantar, pakai watang. Apa bahasanya watang ini? Sungai. Enggak perlu naik, tapi pakai sungai, sungkro. Dari bawah enak, ambil langsung taruh, ambil. Ini namanya alat, wasilah, strategi. Ngambilnya dari bawah, tinggal milih itu yang matang, masih muda, enak, karena kita punya alat. Bahkan alat ini namanya amaliyah wirid itu tadi, istighfar atau amaliyah khusus. Cuman tergantung cara nih. Iki gantari dewe kok gantari nolong. Nek sunggahe kowe tanggane dijopok itu jadi pesugihan hitam. Kalau dengan putih karena dengan legal kita pinjam atau milik kita sendiri. Ada yang lebih ringan lagi, nggak ngapa-ngapain, jadi masuk rezeki jatah. Tinggal kita baca doa, nanggunin balik tengok-tengok. Ada santrinya, santri sampai longgar, tolong penek no pencit. Sing soro situ. Santri ini marung mateng, wis dojek no kari mangan tok. Dan itu artinya tinggal kita pilihnya bagaimana. Jadi istighfar yang paling baik itu tiada waktu yang paling baik adalah sepertiga malam. Sepertiga malam istighfar yang baik. Kemudian untuk masalah rezeki yang disampaikan Abah Budi Pak Lurah itu memang hubungannya ada 2, lebih tepatnya gini. Makomnya manusia itu ada yang makom kasbi, ada yang makom tajrid. Ini masuk hikam ini Bapak Fauzi. Jadi manusia itu ada yang makomnya makom kasbi, ada yang makomnya tajrid. Apa makom kasbi? Makom kasbi itu orangnya itu bisa ibadah karena dia nyambut gawe punya penghasilan, yang dimakan ada, keluarganya cukup, sehingga dia tidak bingung masalah ekonomi karena dia kerja. Kemudian dia bisa ibadah dengan nyaman karena apa? Kerja dan menghasilkan. Ada manusia itu memang nek gak kerja, gak iso mangan. Memang harus kerja karena dia makomnya memang makom kasbi atau makom asbab. Artinya kerja dulu baru punya uang, baru bisa makan, ibadah bisa. Tapi ada juga manusia itu yang makomnya tajrid. Makom tajrid itu wong ibadah itu nggetu mboten nyambut gawe. Tapi yang dimakan ada saja. Min haitsulah tasib itu tadi.
Dan dia pun tidak bingung masalah ekonomi. Dia tidak sampai keteteran, tidak sampai minta-minta, tidak sampai mengemis-ngemis. Allah mencukupinya. Kalau boleh saya contohkan, burung gitu ya, dalam sangkar yang nggak bisa terbang kemana-mana, kok bisa hidup? Karena apa? Tercukupi makanannya dan minumannya. Siapa yang mencukupi? Yang punya. Loh, yang punya kok kenapa mencukupi? Karena ngoceh enak. Coba nek manuk gak iso ngoceh, manuk wuk misalnya, burung hantu. Apa maneh burung dares? Wis gak mesti. Nggih, wonge dimegak gelem, tapi kalau burung itu suaranya enak, kemudian selalu menyenangkan yang punya. Tidak hanya dicukupi, bahkan 2 hari 3 hari depan kalau mau pergi itu malah yang di rumah dipeseni cok lali manuk yo. Cok sampai ketean panganan. Dicukupi manusia itu seperti itu. Karena apa? Karena senang dengan burung yang dalam sangkar. Kenapa burung demikian disenangi? Karena suaranya bagus. Nah, kiai-kiai yang makom kasbi itu makom tajrid itu karena wiridnya, ibadahnya, zikirnya, sampai Allah itu senang sehingga tidak minta pun Allah cukupi. Itu gambarannya begitu ya. Maka saya teringat sama Akhinal Karim Mas Karim ini ketika sowan guru saya dulu itu, namanya Abab Sari itu, Gresik itu. Ini memang rezekinya memang sudah disebutkan sama guru saya. Ini kata Mas Karim, bah gimana saya besok bah, wah kowe jange sugih, bojomu rezekine akeh, kowe rezekine akeh. Sugih kowe. Terbukti sugih. Sadurunge rabi ku ndak astriawel, bareng rabi pegawai negeri, istrinya pegawai negeri, punya rumah 2, punya mobil macam-macam punya. Lambine sampai bledek. Kalau makmur. Tapi begitu saya tanya, mohon maaf, terus nek kula bah apa sambil senyum, nek kowe padha nek aku sih. Nek duwe akeh kadang ya akeh, tapi gak belas gak duwe. Nek gak utang gak duwe. Lah ngoten niku kula niku mriki tak simpen, waduh, Datul Karim sugih kok aku kok melarat. Gak bisa tidur malam itu. Akhirnya paginya saya ke sana sendiri, protes. Gak terima. Bah, ngapunten. Oh saya ini loh menghafal Al-Quran, kan ahlullah Al-Quran, maksud saya melarat. Katanya apa? Duwe senjata ini ora iso gunakno. Kan itu. Kamu punya kunci nah tapi gak iso gunakno. Nyekel kunci ya, buka lawang gak iso. Buka mobil gak iso digowo ae. Maksudnya ono apa, Bah? Quran itu luar biasa, tapi harus tahu ilmu menggunakannya. Ya kudu diwiritan iya zine Quran tok melarat. Ngoten. Napa wiritane, Mbah? Ya waca ayat Quran Bismillahirrahmanirrahim ping 786. Mari subuh mari asar. Iki wiritane Sunan Ampel. Fatihah Kanjeng Nabi 1 kali, ibu kandung 1 kali, ayah kandung 1 kali, Nabi Ilyas 1 kali, Nabi Khidir 1 kali, Syekh Abdul Qadir Jailani 1 kali, terus Mbah Said Rahmatullah Sunan Ampel. Ini wiritan Sunan Ampel, nek kepengin rezeki mulung itu gak sampai keteteran, waca mari subuh mari maghrib. Nah, Lijalbil Arzak, akhirnya alhamdulillah saya wirid sampai hari ini, alhamdulillah. Yo gak nyambut gawe ono motor, senajan elek-elek gitu. Nggih, maru anak yo akeh. Jadi artinya apa? Allah memberi pintu rezeki. Kalau tidak bisa ini cari yang ini, cari yang ini. Jangan sampai kita susah karena rezeki. Kalau ada orang melarat itu karena nggak mau ngaji, karena orang itu tidak mau berubah. Kalau yang perlu berubah, cari pintu rezeki yang lain. Nah, nek sampai jaga usaha tok kerja tok, keliru, salah. Sampai kalau yakin lewat kerja bisa kaya, keliru. Sampai kalau yakin dengan usaha sekuat tenaga bisa kaya, salah. Nek jaga usaha, mesti nih ada orang usaha sugih, tukang batu, tukang kulit paling sugih, paling kuat usaha nih. Gitu paling sore. Sampai kalau ngeyakini wong pinter, itu paling sugih. Yo, Pak dosen-dosen pinter tapi kakak sugih. Iya, guru-guru kabeh.
Iya, profesor paling sugih. Nyatanya tidak semua profesor sugih. Lalu sampai yakin orang punya jabatan tinggi pas paling kaya, presiden mestinya paling kaya, tapi nyata enggak. Gitu loh. Artinya apa? Sudah sediakan pintu 8, cari lewat situ. Kan enak. Presiden, profesor, guru itu hanya profesi, tapi cari lewat pintu 8 rezeki itu. Itulah jawabannya. Insya Allah sudah mencakup duanya ya sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jamaah CGHK channel ini 8 pintu masih ada ini. Iya, ini saya terlena dengan Mr. Abdul Karim ini tadi. Istighfar dengan konsep taubat gitu ya. Kalau melihat apa tadi? Melihat cewek cantik misalkan gitu ya. Itu ya subhanallah, gak sengaja Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah langsung, tapi disertai harus dengan istighfar, gak oleh baleni gitu. Tapi beda ya, kalau gak percaya astagfirullahaladzim udah gini, tapi weman wahyu belum ada. Gak oleh. Boleh. Gimana ini? Cek ya. Masih ganyang. Gimana ini? Produser masih lanjut satu atau next? Satu aja lah ya. Terakhir ya. Oke, satu-satu. Moga-moga. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa namanya, baik sampaikan Ustaz Fauzi tadi, masalah kita ini punya kunci, tapi nggak tahu caranya menggunakan. Digowo dok ngalor gitu, bingung. Nah, ternyata dikasih kunci sama kiai dari Gresik, harus seperti ini. Wirid yang paling memang saya rasakan di sharing itu sama dengan Ustaz Fauzi, kita dapatkannya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim 780. Ternyata saya cross check juga. Saya sowan ke ulama khos yang beberapa tempat. Ulama khos itu kan saya kenal bahasa ini. Tampak. Lain itu. Betul. Jadi Mojokerto ada di Mojokerto sebelah utara juga. Di Mojokerto sebelah selatan ada 2 sama. Saya sowan. Senjata yang paling katakanlah untuk rezeki seperti itu apa? Sama, dengan sanadnya sama. Bismillahirrahmanirrahim baca 786. Saya sowan lagi yang sama lagi, ulama khos lagi juga. Saya sowan lagi satu ulama khos juga sama. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 lagi. Kalau kamu punya tujuan khusus supaya hasil, dibaca saat habis subuh. Ya kalau saya sih tadi habis asar dan habis subuh. Habis subuh 708. Kalau pengen sesuatu tidak mungkin tercapai, setelah istiqomah bacalah itu. Nah ini senjata ya, mungkin Mas Epi yang punya seperti itu. Semuanya ya. Istiqomahnya yang sulit. Habis subuh itu istiqomahnya yang sulit. Ya, 786 itu nggak lama sebenarnya. Kalau hitungnya 30, 45 menit lah. Itu. Itu sebagai tambahan saja, menguatkan tadi apa yang disampaikan Ustaz Fauzi, itu senjata yang luar biasa. Kalau punya hajat yang secara logika akan tuh nggak tercapai, mesti tua senjatanya digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi semuanya kita saling berbagi ilmu, sharing, dan alhamdulillah yang datang hari ini Ustadz itu saudara-saudara kita yang lain dengan profesi-profesi yang lain yang luar biasa. Ini adik-adik saya ini para pengusaha, jadi punya kuncinya sudah. Jadi punya Mas Epi ini adik saya sudah pengusaha, punya kunci dan sudah mulai bisa menggunakan, dan alhamdulillah diberikan jalan kesuksesan sampai dengan saat ini. Tinggal ya itu tadi jatah rezekinya mungkin yang disampaikan Ustadz. Sebelum kita akhiri, barangkali 8 pintu sampainya rezeki ini dari berbagai macam pertanyaan tadi Ustadz sebetulnya sudah dijawab
oleh 8 pintu itu rezeki itu sendiri. Jadi akan lebih baik para jamaah kalau 8 pintu rezeki ini menjadi satu paket, satu kesatuan, ditutup dengan gong yang namanya takwa. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan tema 8 pintu sampainya rezeki betul-betul membawa kepada hal yang baik, keberkahan, dan menambah wawasan ilmu kita. Berikutnya nanti temanya kita akan berbicara tentang apa yang kemarin Ustaz? Tema berikutnya. Nah, kita sudah berbicara tentang amal ibadah, tapi hati-hati, di situ ada penyakitnya amal ibadah. Stay tune di channel kita JDHK, dan yang pasti jangan lupa bersyukur dan berbahagia, karena sejatinya orang yang berbahagia adalah orang yang selalu bersyukur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.